Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih dalam bulan Ramadan, hari-hari terakhir menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Kita optimalkan waktu kita untuk melaksanakan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk mengisi bulan Ramadan di hari-hari terakhir ini. Dan insya Allah halaqah malam ini sebagai majelis zikir, majelis ilmu akan sangat bermanfaat untuk kita mengisi. Mudah-mudahan uh, Allah mendatangkan Lailatul Qadar ketika kita sedang berzikir dan bertolabul ilmi di malam hari ini. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabiin, serta umatnya yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan rahimakumullah, dan juga teman-teman yang menyimak melalui Facebook Ramadan Duafa Hongkong. Malam hari ini sebagaimana biasa, walaupun bulan Ramadan, kita terus istiqomahkan melaksanakan halaqah kanan Jumat malam, yang malam hari ini sudah terpampang di layar. Kita akan membahas mengenai satu topik yang menarik, tema yang menarik yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ariandi yang sudah bergabung di Zoom secara online, dan juga kita hari ini juga offline. Sebagian teman-teman berkumpul di kantor Batu Apa. Yang mau datang masih cukup waktu untuk bergabung. Ini buah-buahan kopi masih direbus. Ya, alhamdulillah kita masih terus bersemangat untuk mengistiqomahkan majelis zikir, majelis ilmu ini dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka berdiskusi, dan mudah-mudahan walaupun hibrid, yang online pun akan menjadi bagian dari majelis zikir yang dilengkapi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk membersihkan waktu, marilah kita buka bersama-sama halaqah malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi ini sudah terpampang, temanya adalah golongan yang selamat dalam Islam antara interpretasi subjektif dan objektif. Wah, ini tinjauan filsafatnya kelihatan, filsafat agama Islam. Mari kita konsentrasi sejenak untuk mendengarkan paparan dari nanti nakal sendiri. Wah, ya aduh, masya Allah. Ya, baik. Selamat datang. Nggak ada pantun ini. Bingung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati was sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Bapak-bapak yang hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, dan para hadirin yang hadir melalui online, ya, Zoom meeting dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam yang penuh berkah ini, di malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala
Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka, untuk menyambung tali silaturahim kita, dan bahkan untuk mudzakarah, ya. Kita saling mengajarkan di tempat ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kasih Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja berkaitan dengan tema kajian kita pada malam hari ini, ya. Diskusi kita pada malam hari ini berkaitan tentang golongan yang selamat dalam Islam. Ya, golongan yang selamat dalam Islam antara interpretasi subjektif dan objektif. Nah, jadi memang di dalam Islam itu tidak dipungkiri banyak sekali golongan, banyak sekali taifah atau firaq. Ya. Beberapa ulama pun menulis kitab, ya, mengkaji tentang sekte-sekte di dalam agama Islam. Seperti Al-Imam Asy-Syahrastani di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Kemudian juga Al-Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, ya, Ibnu Hazm Az-Zahiri juga ada kajian beliau, dan beberapa ulama-ulama yang lainnya. Nah, jadi ini berkaitan tentang golongan yang selamat dalam Islam. Dan hal itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim, Imam Muslim, dari salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sa'altu rabbi thalathan, sa'altu rabbi thalathan fa'atani sintaini wa mana'ani wahidatan. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah SAW, 3 hal. Namun yang Allah ijabah dari permintaanku itu hanya 2. Ya. Wa mana'ani wahidatan. Namun salah satu dari 3 permintaan itu, 1 yang ditolak, 1 yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Ya. Yang pertama yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, ya, agar umatku tidak dibinasakan dengan kelaparan. Ya, alhamdulillah di depan kita ini banyak sekali macam-macam minuman. Ya. Alhamdulillah, ini di antara doa Rasulullah SAW yang diijabah. Ya, jadi kita tidak dihancurkan, kita tidak dibinasakan karena kelaparan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang baginda Rasulullah SAW minta adalah wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaqi fa'ataniha. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku tidak dibinasakan dengan tenggelam. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam dan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang Rasulullah SAW minta, ya, yaitu apa? Wa sa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Ya, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku tidak terjadi permusuhan di antara mereka. Nah, famana'aniha. Namun Allah menolak hal itu. Jadi memang terjadi permusuhan itu adalah sunatullah. Sehingga Rasulullah SAW di antara target dakwahnya selain menguatkan tauhid, ya, selain menguatkan agar umatnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menekankan al-ukhuwah bainahum. Menekankan persaudaraan seperti persaudaraannya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, ya. Nah, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja, ini sebagai mukaddimahnya tadi, ya. Kita lanjutkan. Apa faktor perpecahan dan perbedaan para ulama dalam akidah? Nah, di sini dijelaskan, ya. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, sebelum kita mengkaji tentang faktornya, penyebab perpecahan dan perbedaan antar ulama dalam hal akidah,
Kalau yang kemarin kita membahas tentang perbedaan, ya, khilaf yang terjadi antar ulama dalam ilmu fikih. Nah, ini dalam akidah. Jadi tidak jauh beda sebenarnya, ya. Cuman bedanya adalah kajiannya. Kalau yang kemarin yang disampaikan Ustadz Wildan itu kajiannya dalam ilmu fikih, sedangkan ini dalam ilmu akidah. Sehingga faktornya juga ada kesamaan faktor di situ, ya. Namun apa yang disampaikan kemarin sama Pak Didi, Masya Allah, ya, bukan sebenarnya kita tidak mengkaji tentang faktor penyebab perbedaan itu, tapi bagaimana menyikapi perbedaan itu yang terpenting. Itu yang terpenting sebenarnya. Atau bukan besar kecilnya masalah yang kita hadapi, tapi bagaimana kita legowo terhadap masalah itu. Karena setiap orang pasti ada masalahnya, nggak mungkin ada masalahnya. Ada aja masalahnya. Nah, baik. Sebelum mengkaji tentang perpecahan dan perbedaan itu sendiri, ya, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada umatnya di dalam surah Al-Imran ayat 103, qala Allah taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Ini konsep dasarnya udah. Ya, konsep dasar kita sebagai seorang muslim, ya. Sehingga nanti ada al-ukhuwah al-insaniyah, ada al-ukhuwah al-wataniyah, ada al-ukhuwah al-insaniyah, ada al-ukhuwah al-islamiyah dan lain sebagainya. Nah, ini wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Baik, selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Nah, jadi terkait dengan kajian materi kita di sini adalah apa golongan yang selamat dalam Islam itu. Ini banyak yang mengklaim, kamilah golongan yang selamat, kamilah golongan yang, ya. Nah, itu nanti. Ya, nanti itu. Semua sesat. Iya. Nah, di antara kita yang lain itu agak benar-benar. Itu saling mengklaim itu nanti. Semuanya mengklaim, ya. Sehingga di sini sebelum kita mengklaim itu ada dasarnya sendiri, yaitu kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kata Rasulullah SAW. Setiap umatku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah SAW, siapa di antara kami yang sebagai umatmu yang enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surganya, dan barang siapa yang menyeleweng atau menyimpang dari ajaran-ajaranku maka dia enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Baik, kemudian an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang meninggal dan dia meyakini dan mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ya, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebesar apapun dosanya, ya, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti mungkin butuh, ya, dicuci dulu lah, dibersihkan dulu lah. Nah, karena mungkin ada dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Entah itu mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Ya, tapi selama dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, insyaallah dakhalal jannah. Baik. Nah, ini apa namanya? Konsep dasar lah agar kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan, ya, di dalam agama Islam. Sehingga tidak mengklaim satu sama lain, saya yang paling benar, saya yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi landasan kenapa akhirnya terjadi apa namanya? Perbedaan dan terjadi klaim antar umat, antar di dalam sekte-sekte dalam agama Islam itu. Nah, ini yang menjadi landasannya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Ya, telah terpecah umat Yahudi menjadi 71 golongan, wa iftaraqatun nasara ala ithnataini wa sab'ina firqatan, dan kaum Nasrani juga terpecah menjadi 72 golongan,
wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Dan umatku juga akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Ya, semuanya itu di dalam neraka kecuali satu yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, ya, man hiya ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksudkan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara umatmu yang masuk dalam surganya itu ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mengikutiku, ya, yang berada di belakang syariat agamaku dan bersama para sahabat-sahabatku, ya, yang bersama sahabatku. Wa fi ba'd riwayat, ya, di dalam riwayat yang lain, hiyal jamaah, yaitu yang bersama para jamaah, ya, ahlus sunnah wal jamaah, ya, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Jadi hadisnya sahih sesuai dengan syarat daripada Imam Muslim. Nah, nanti disebutkan itu. Ya. Nanti kriterianya bagaimana sih Ahlussunnah wal Jamaah itu? Ya. Baik. Sebelumnya, nah, bagaimana tanggapan ulama terkait hadis tersebut? Ya. Bagaimana ulama menanggapi hadis itu? Ya. Termasuk Syekh Ali Jum'ah, saya dengar itu beliau menanggapi hadis ini. Ya. Mantan mufti Mesir. Mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah menanggapi hadis ini. Di situ ada ziyadah daripada hadis itu, ada tambahan hadis itu. Ya. Sehingga memang terjadi khilaf antara para ulama memandang hadis tersebut. Baik. Innal ulama ikhtalafu ala qaulaini fil hadis. Jadi para ulama itu dia berbeda pendapat terhadap hadis ini menjadi dua pendapat. Ya. Minhum man sahahahu, ya, di antara para ulama ada yang mensahihkan hadis itu seperti Abi Dawud wal Hakim wa Ibnu Hajar wa Ibnu Taimiyah wa Tabrani wa Tirmidzi, ya. Kenapa disahihkan oleh imam-imam tersebut? Li ta'addud riwayat, ya, karena riwayatnya banyak. Bukan hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja. Ada beberapa sahabat juga yang meriwayatkan hadis yang sama. Ya. Atau hadisnya tidak jauh dengan makna hadisnya, walaupun lafaznya berbeda. Baik. Kemudian wa minhum man da'afa ziyadatan. Nah, di antara ulama ada yang mendaifkan ziyadahnya. Karena ada ziyadah dalam hadis itu. Mana ziyadahnya? Kulluha finnar illa wahidah. Nah, ya. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya akan masuk ke dalam api neraka kecuali satu golongan saja yang masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Nah, di sini ada mendapat ulama yang mengatakan ini ada ziyadah di sini dalam hadis. Ada tambahannya. Tambahan, ya. Tambahan. Jadi dikaji secara detail oleh para ulama. Benar-benar hadis itu ya ada yang menambahkan. Ya. Tidak semua, ya. Baik, wahum Ibnu Hazm wa Syaukani wa Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir. Ya. Nah, wa qala inna min ruwatil hadis rajulun nasibi. Ya, jadi yang meriwayatkan hadis itu adalah seorang rajul atau seorang rijal hadis yang nasibi. Apa nasibi? Apa istilahnya? Apa Ustaz? Muttaqin. Mungkin yang syadz. Nah, kalau bahasa kita syadznya mungkin. Ya. Negatif. Konotasinya lebih kepada negatif. Karena dia syadz. Ya. Ya, kurang udul lah, adil. Dan kalau dalam hadis itu kan di antara syaratnya ittisalus sanad, dhabtur ruwat, ya, adalah turwat. Nah, mungkin di sini yang dikaji antara dhabtur ruwatnya mungkin dia kurang teliti atau kurang apa. Nah, ya ada beberapa. Ya. Jadi kaji. Karena dalam hadis itu pun ketika melihat hadis itu kencing berdiri pun jadi masalah itu. Jadi riwayat hadis yang kita riwayatkan itu jadi masalah jadinya. Kita kencing berdiri itu jadi masalah. Karena walaupun ketika kita sudah meriwayatkan hadis dan kita diketahui kalau kita kencing dalam keadaan berdiri itu menjadi masalah hadisnya nanti. Nah,
Ya, karena secara adab etika itu kurang layak katanya di antara para ulama muhaddisin. Saking hati-hatinya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, ketika beliau didatangi oleh Imam Syafi'i untuk mengajarkan beliau tentang hadis, beliau mandi dulu, membersihkan dirinya dulu. Jadi nggak langsung memberikan hadis itu, tapi memang beliau karena adabnya beliau akan menyampaikan sabda Rasulullah SAW, jadi beliau mandi dulu, membersihkan dirinya dulu, sholat 2 rakaat atau apa sebagainya. Nah, iya, karena wahyu itu kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di apa yang disampaikan Rasulullah SAW juga adalah wahyu. Iya, bukan dari hawa nafsunya. Nah, kita perlu hati-hati ya. Kalau menyampaikan hadis itu memang perlu hati-hati. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan. Iya. Baik. Sedikit lagi, Ammal Imam Muhammad bin Ahmad Al-Bashari Al-Maqdisi fadzakara riwayatan. Nah, jadi ada riwayat yang lain menurut Imam Muhammad bin Ahmad Al-Bashari Al-Maqdisi. Apa riwayat yang lainnya? Kulluha fil jannah illa wahidah. Nah, jadi kebalikannya. Kalau yang pertama, kulluha fil nar illa wahidah. Kalau riwayat yang ini mengatakan kulluha fil jannah illa wahidah. Semuanya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu golongan. Iya. Riwayat yang lain ini. Ya. Iya, itu. Jadi keotentikannya itu jadi diragukan oleh sebagian ulama. Oke. Wa dzakara riwayatan kulluha fin nar illa wahidah. Tsumma qala ats-tsaniyatu aktsar syuhratan. Jadi riwayat yang kedua tadi, ini wa dzakara riwayat kulluha fin nar itu dia lebih masyhur, lebih dikenal oleh para ulama. Ya. Ya, suka menipu karena syad ya. Udah nggak adil lagi lah. Wal ula asahhu sanadan. Sedangkan riwayat yang pertama yaitu kulluha fil jannah illa wahidah itu sanadnya lebih kuat dan lebih sahih. Nah. Ya. Kalau tadi kan kalau tadi yang 73 golongan itu yang 72 semuanya di api neraka. Ya. Baik. Ya, wasaqal hadis Imam At-Tirmidzi min riwayat Abdullah bin Umar bin As. Nah, sedangkan Imam Tirmidzi mengambil hadisnya dari riwayat yang berbeda, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, wa qala haditsun gharibun. Baik, itu berkaitan tentang hadisnya. Ya, bagaimana rincian 73 golongan tersebut? Nah, ya, jadi kita sudah tahu tadi, ya, antara hadis itu pun sedikit menjadi polemik antar ulama, kajian mereka, ya. Kemudian ada beberapa ulama yang mencoba merincikan hadis 73 golongan itu. Ya, karena umat muslim terpecah menjadi 73 golongan katanya dalam hadis itu. Nah, qala Imam Asy-Syahrastani rahimahullahu taala fi kitabih Al-Milal wan Nihal. Nah, jadi Imam Syahrastani dalam kitabnya Milal wan Nihal, beliau menyebutkan bahwasanya dalam Islam itu ada 4 kelompok besar. Nah, dari 4 kelompok besar inilah nanti akhirnya muncul 73 golongan itu. Ya. Kibarul firaq al-islamiyah al-arba', yang pertama al-qadariyah, kemudian yang kedua as-sifatiyah, yang ketiga adalah al-khawarij, yang keempat adalah syiah. Ya, nanti syiah pun banyak macamnya. Ya, ada imamiyah, ada fatimiyah, ada zaidiyah, ada rawafid, rafidah dan lain sebagainya. Yang khawarij juga demikian. Ya. Baik, thumma yatarakabu ba'duha ma'a ba'din wa yatasha'abu an kulli firqatin asnaf wa tasilu ila 73 firqah. Nah, jadi garis besarnya kata Imam Syahrastani ada 4 golongan dalam Islam itu, ya. Kemudian dari 4 golongan inilah nanti akhirnya dia menjadi cabang-cabangnya itu. Ini pokok golongannya ada 4. Baik. Waqal Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi rahimahullahu taala fi kitabih Al-Farqu Bainal Firaq. Nah, berbeda dengan Al-Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi
Fahadhil jumlah allati dzakarnaha tashtamilu ala 72 firqatan. Ya. Sedangkan Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi tidak hanya 4. Ya. Di situ nanti ada Rawafid, ada Rafidah atau Syiah, nanti dia terpecah menjadi 20 golongan. Kemudian Khawarij terpecah menjadi 20 golongan. Kemudian Qadariyah menjadi 20 golongan. Ini sudah 60 golongan ini. Dari Syiah 20 golongan, dari Khawarij 20 golongan, dari Qadariyah juga 20 golongan. Wa khamsu firaq min Murji'ah. Nah, kemudian ada 5 kelompok dari Murji'ah. Ya. Sudah ada. Ya. Ya, sudah lama dia. Ketika terjadi tahkim itu. Qadiyatul tahkim. Ini di antara apa yang disampaikan ulama. Analisis ulama mencoba mendetailkannya, merincikan 73 golongan itu. Kemudian wathalatha Najjariyah, nah ada 3 dari kelompok sekte Najjariyah, wa Bakariyah, wa Darariyah, wa Jahmiyah, ya, wa Karamiyah. Fahadhihi thintani wa sab'una firqah. Maka yang ini jumlah totalnya adalah 72 golongan. Ya, 72 golongan, dan yang terakhir adalah salah satu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya. Ini menurut apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syahrani. Agar kita tahu golongan-golongan yang selamat itu seperti apa. Imam Baghdadi mengklasifikasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada 8 golongan. Ya. Yang pertama, golongan yang menguasai tauhid dan kenabian. Ya. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, ada 5 konsep dalam beragama. Yang pertama adalah ma'rifatul ma'bud. Ya. Beliau mengatakan konsep beragama itu yang pertama adalah ma'rifatul ma'bud. Kita mengetahui Tuhan yang kita sembah itu. Ya. Jadi dari kita mengetahui Tuhan yang kita sembah itu, maka kita dituntut juga mengetahui siapa yang diutusnya di antara para nabi dan rasul. Ya. Dengan kata lain, al-mutakallimin, ya, terbebas dari ideologi tasybih, menyamakan Allah dengan makhluknya, dan ta'til, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tasybih yang dilakukan oleh al-musyabbihat, ya, atau al-khawarij, kemudian juga ta'til yang dilakukan oleh Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah. Mereka menafikan sifat ma'ani. Ya. Nanti ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Itu dalam kajian ilmu akidahnya. Ya. Baik, golongan yang kedua, golongan ahli fikih dan ahli ra'i, ya, dan ahli hadis. Nah, jadi ini golongan yang kedua yang termasuk dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ahli ra'i logika berpusat di Irak yang dinahkodai oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan ahlul hadis yang berpusat di Madinah yang dinahkodai Imam Malik. Mereka menetapkan ru'yatullah, ya, melihat Allah, adanya sirat, jembatan lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pisau, syafaat, ya, adanya syafaat kelak, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selain syirik, ya, sekutu dan seterusnya. Baik, kemudian yang ketiga, berarti yang keempat nanti, yang pertama tadi, ya, orang-orang yang ahli dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah. Kemudian yang kedua nanti yang ahli dalam ilmu fikih, baik itu nanti ahlul ra'i atau ahlul hadis. Kemudian yang ketiga golongan yang menguasai hadis Nabi, al-muhadditsin. Ya, dapat membedakan yang sahih dan dhaif dan mengetahui sebab-sebab jarah wa ta'dil, incredible dan kredibilitas perawi hadis. Ya, al-muhadditsin. Yang keempat, ya, golongan yang menguasai tentang ilmu adab, nahwu, tasrif, lebih tepatnya ahli lughah, seperti al-Imam Al-Khalil, Imam Syibawai, Al-Akhfas, semua ahli nahwi dari golongan Kufah, Al-Kufiyin atau dari kalangan Al-Basriyin, dari Kufah ataupun dari Basrah. Yang kelima, golongan yang menguasai ilmu wujuh qiraatil Quran, ya, tafsir Al-Quran dan takwilnya, yang sejalan atau sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Al-mufassirin, berarti ini ahli tafsir.
Kemudian golongan ahli zuhud dan sufi yang mereka ridha terhadap ketentuan Allah dan menyadari bahwa mata, telinga, hati semua akan dipertanggungjawabkan. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin. Baik, tidak melakukan kebaikan karena riya, ya, ingin dilihat atau disanjung oleh orang lain dan seterusnya. Ya, karena kalau dalam yang kami terima di Mesir itu, di Al-Azhar itu, ya, dari Syekh Fathih Al-Hijazi, ini tujuan ini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, jadi tujuannya adalah ya karena lillahi ta'ala. Ya. Dan itu juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Robiah Adawiyah, tokoh sufi perempuan. Ya Allah, apabila aku menyembah engkau karena mengharapkan surgamu, maka tutupkan pintu surga itu untukku. Dan apabila aku menyembah engkau karena ya takut dengan api nerakamu, memang itu ada perkataan Robiah Adawiyah itu. Kan ada lagunya ya. Apa? Memang pada hakikatnya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala. Bukan karena lil jannah. Bukan karena linar. Iya. Ya. Bukan nggak ikhlas ya, cuman nanti kalau dalam kajian Al-Imam Ghazali itu nanti dia masih kalangan awam ini katanya. Nanti ada kalangan awam, ada kalangan khawas, ada kalangan khawasul khawas. Dalam berpuasa pun demikian Imam Ghazali. Tingkatan orang berpuasa itu ada 3 katanya. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, ada puasanya orang khawasul khawas. Kalau orang yang awam hanya menahan lapar dan dahaga. Mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari atau azan maghrib. Menahan lapar dahaga, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Itu yang dijaga oleh orang-orang awam. Sedangkan orang khawas ketika dia berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan hawa nafsu saja, tapi menahan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi lebih tinggi lagi. Jadi bukan sebatas menambah ya. Menambah puasa itu bukan sebatas dia menahan lapar dahaga, menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, tapi juga bagaimana dia menahan telinganya, menahan pandangannya, menahan tangan kakinya untuk berpuasa juga. Nah, ya. Dan puasa yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Ghazali yaitu puasanya orang khawasul khawas. Bagaimana puasanya orang khawasul khawas ini sangat tinggi nih. Tidak hanya dia menahan lapar dan dahaga saja, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, atau dia menahan anggota tubuhnya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menahan hatinya. Ya? Dan itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, tapi seterusnya. Bahkan di malam hari pun dia masih Allah. Nah, ini agak berat. Ya. Nah, karena itulah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Atqakum yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, jadi di situ makanya ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Baik. Ya. Yang ketujuh, golongan mujahidin yang melindungi umat Islam dan berjuang demi tegaknya agama Islam. Ya. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka masih bertahan, ya. Mereka masih tidak hanya mempertahankan tanah airnya saja, tapi juga mempertahankan agama Islam. Insyaallah. Dan yang kedelapan, daerah-daerah yang mana syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih tampak daripada ya, Ahlud Dalal wal Ahwa, golongan yang menyimpang dan mendahulukan nafsunya. Ya, alhamdulillah di Indonesia kita ya luar biasa. Ahlus Sunnahnya kita berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak hanya dari konsep akidah saja, bahkan di konsepnya
fikih pun kita berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah. 8 golongan inilah yang disebut oleh Imam Baghdadi sebagai firqah an-najiyah, itu golongan yang selamat dari api neraka. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang selamat dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, nadkhulunal jannah bighairi hisab insyaallah. Ya. Baik, yang terakhir ya. Jadi nanti lebih banyak kita diskusi aja mungkin, Pak. Ya, ini dialog Imam Abu Hanifah dengan seorang ateis. Ya. Jadi pernah terjadi dialog perdebatan, ya. Ini saya nukil dari karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, salah satu ulama kita, ya, guru-gurunya Mbah Hashim Asy'ari dan gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ulama Nusantara. Di dalam kitabnya Fathul Majid fi Syarh Durrul Farid fi Ilmi Tauhid, ya, itu halaman 13 sampai halaman 14 karangan Darul Kutub Al-Islamiyah Jakarta. Ya, cetakan yang pertama itu ada cetakannya tahun 1429 Hijriah 2008 Masehi. Baik, langsung saja Abu Hanifah wad Dahri. Ya. Huki anna Dahri yang ja'a fi zamani Muhammad Syekh Abi Hanifah. Jadi diceritakan, dikisahkan ada seorang ateis yang lahir, yang hidup pada masanya Imam Hamad. Jadi Imam Hamad ini gurunya Abu Hanifah. Ya. Wa alzama jami'al ulama, ya, yang mana orang ateis itu telah banyak mengalahkan orang-orang ulama-ulama muslim saat itu dalam berdebat, berdialog terkait apa? Min jihati wujudillahi ta'ala bila makan. Terkait dengan keberadaan Tuhan, ya, yang tidak memiliki tempat. Jadi ini berkaitan tentang dialognya, ya, nanti berkaitan tentang dialognya Abu Hanifah dengan seorang ateis yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, ya. Waqala, dan orang ateis itu berkata, hal baqiya min ulamaikum ahadun, ada nggak di antara kalian ini yang belum saya diajak berdebat ini? Kata, ya, nantangin ini, sosokan nih orang ateisnya. Ya, orang ateisnya udah sosokan. Banyak di antara kalian udah saya kalahkan. Ulama-ulama kalian saya kalahkan. Coba datangkan saya ulama yang belum saya kalahkan sama sekali. Kata orang ateis itu. Ya. Qalu baqiya Hammad. Jadi yang tersisa adalah Imam Hammad. Ya. Baik. Faqala ad-Dahri lil khalifah. Maka orang ateis itu berkata kepada khalifah, "Ahdirhu ayyuhal khalifah liyatakallama ma'i fada'ahu." Ya. Wahai khalifah, datangkanlah Imam Hammad itu. Datangkanlah Hammad itu agar dia bisa berdialog denganku. Kata orang ateis tersebut. Ya. Baik. Faqala, nah, setelah datang utusannya khalifah kepada Imam Hammad berkata, "Amhilunil lailah." Untuk malam ini biarkan aku sendiri dulu. Ya, karena sudah malam, sudah larut malam, biar kita berdebatnya esok hari saja. Kata Imam Hammad kepada utusan khalifah. Ya. Baik, undangannya sudah hadir, sudah ada ini. Enggak? Bukan ateisnya. Bukan ateisnya Imam. Ini orang ateisnya, dia ingin berdebat dengan gurunya Abu Hanifah yang bernama Imam Hammad. Karena saat itu ulama-ulama yang semasa dengan Imam Hammad itu sudah dikalahkan oleh orang ateis. Yang tersisa hanya Imam Hammad saja. Ya. Akhirnya orang ateis itu, ya, meminta kepada khalifah, kepada entah itu gubernur atau bupati saat itu, atau mungkin presiden lah saat itu. Ya, orang ateis itu mengatakan, datangkan saya Imam Hammad. Datangkan saya Hammad itu, saya ingin berdebat dengannya. Ya. Nah, setelah datang utusan khalifah kepada Imam Hammad, maka Imam Hammad berkata, "Amhilunil lailah." Untuk malam ini biarkan saya sendiri dulu. Saya biarkan istirahat dulu. Karena sudah larut malam ini. Nggak mungkin kita berdebat malam-malam ini, besok lah. Ya, biar dibuat acara resmi. Nah, ya, live streaming. Ya. Baik. Falamma asbaha. Nah, ketika datang waktu pagi atau ketika waktu pagi sudah tiba, ya, ja'ahu Abu Hanifah wa kana sagiran. Nah, saat itu Abu Hanifah masih kecil. Ya, masih bocil lah. Ya, masih ingusan. Ya, liyatakallama ma'ahu.
Dan biasanya Abu Hanifah itu ketika waktu pagi itu, waktu subuh, setelah waktu subuh itu, pasti beliau mendatangi Imam Ahmad untuk mudzakarah, untuk mengaji. Ya. Nah ini kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Ya. Jadi di pagi hari itu, di setelah subuh itu pasti mereka mendatangi guru mereka masing-masing. Untuk, ya, kalau di pondok mungkin gitu. Ya, kalau ini nggak ada pondoknya, tapi mereka, kita yang datang gitu kepada guru. Ya. Karena kita yang butuh, saya yang butuh, maka saya mendatanginya untuk belajar. Nah, jadi Imam Abu Hanifah yang saat itu masih kecil, ya, atau Nu'man bin Thabit, ya, nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Waktu itu masih kecil, jadi beliau biasa mendatangi gurunya pada pagi hari. Fara'ahu magmuman. Nah, ketika Abu Hanifah mendatangi gurunya, ternyata Abu Hanifah melihat gurunya magmuman, galau. Ih, ada apa dengan guru saya nih? Nggak seperti biasanya. Kok pagi-pagi sudah stres, ya? Kok pagi-pagi sudah apa sebagainya? Fasa'alahu an dzalika, maka Imam Abu Hanifah bertanya akan hal demikian, ya. Ya. Kenapa engkau galau wahai Abu Hanifah, wahai Imam Ahmad? Ada apa gerangan wahai guruku? Kata Imam Abu Hanifah, ya. Karena beliau masih kecil mungkin, ya, ceplas-ceplos saja ngomongnya, Pak. Ya. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Kaifa la abtanam? Fa kaifa la abtanimu? Wa qad du'itu ila takallumi ma'ad dahri." Ya. Wahai muridku Abu Hanifah, Nu'man, bagaimana aku tidak galau, bagaimana aku tidak bingung, ya? Wa qad du'itu ila takallumi ma'ad dahri. Tadi malam saya sudah diundang oleh khalifah untuk berdialog dengan seorang ateis. Ya. Wa qad lazima jami'al ulama, dan orang ateis itu telah banyak mengalahkan para ulama. Ya. Wa ra'aitul barihata ru'yan munkaratan. Sedangkan tadi malam, mohon maaf ini kata gurunya, wahai muridku, tadi malam aku mimpi buruk. Ya, aku mimpi buruk. Tadi malam aku diundang untuk berdialog dengan seorang ateis, dan di malam itu juga ketika aku istirahat, ketika aku tertidur, aku bermimpi buruk. Kata Imam Ahmad. Faqala mahya. Nah, Imam Abu Hanifah, ya, masih bertanya lagi nih. Kepo lah. Mahya, apa mimpi burukmu wahai guruku? Ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ra'aitu daran wasi'atan muzayyanatan. Ya, aku telah melihat bangunan yang sangat luas dan megah. Wa fiha syajaratun muthmiratun, dan di dalam bangunan yang megah luas itu ada pohon yang berbuah. Ya. Fa kharaja min ruknid dari khinzirun. Ya. Dari salah satu pondasi rumah bangunan itu keluarlah seekor babi, ya. Fa akala tamara wal waraqa wal agsana hatta lam yabqa illa aslatil kal syajarati. Semua pohon yang ada, pohon itu semuanya dimakan oleh seekor babi tadi, ya. Buahnya dimakan, daunnya dimakan, bahkan ranting-ranting pohon itu juga dimakan, habis sama seekor babi itu. Ya, ini penjelasan mimpi Imam Ahmad. Fa kharja min asliha. Nah, tiba-tiba keluar dari akar pohon itu. Nah, jadi yang tersisa hanya akarnya. Lam yabqa illa aslu tilka syajarati. Jadi yang tersisa hanya akar pohon itu saja. Ya. Fa kharja min asliha asadun faqatala al-khinzira. Ya. Tiba-tiba keluar dari akar pohon itu, ya, seekor singa yang langsung menerkam, membunuh babi tersebut. Nah, ini mimpi yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Ahmad, ya. Nah, ini yang dicurhatkan gurunya kepadamu. Ya, jadi guru yang curhat kepada murid sekarang ini. Ya? Enggak, ya. Nah, lalu apa? Nah, baik. Faqala Abu Hanifah. Nah, maka Abu Hanifah yang saat itu masih kecil, beliau berkata kepada gurunya, "Innallaha 'allamani ilmat ta'biri." Wahai guruku, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kelebihan. Kelebihan untuk menafsirkan mimpi. Jadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah itu adalah ilmu ta'bir.
ilmu menafsirkan mimpi. Ya, maksud mimpi itu dimiliki oleh Abu Hanifah. Ya, seperti yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi bedanya Nabi Yusuf itu mukjizat, sedangkan ini karamah. Ya, fahadhir ru'ya khairun lana syarrun li'a'daina. Nah, kata Abu Hanifah, ya, sesungguhnya mimpi yang engkau lihat dalam tidurmu itu, wahai guruku, khairun lana adalah suatu kebaikan untuk kita, syarrun li'a'daina. Itu adalah suatu kejelekan, keburukan untuk musuh kita nanti, yaitu orang ateis tadi, yang mengajak engkau berdialog. Falau adzan tali fi ta'biriha la'abbartuha. Nah, walaupun tadi Imam Abu Hanifah ceplas-ceplos kepada gurunya, tapi beliau masih memiliki adab yang luar biasa. Ya, apa kata beliau? Falau adzan tali fi ta'biriha la'abbartuha. Apabila engkau mengizinkan aku untuk menafsirkan mimpimu, wahai guruku, maka aku akan menafsirkannya. Nah, luar biasa adabnya, ya. Adabnya, Masya Allah. Walaupun masih kecil beliau. Wallahu alam. Jadi nggak disebutkan di sini oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ya. Faqala Hammad, "Abbir ya Nu'man." Jelaskan arti mimpi itu, wahai Nu'man. Ya, Nu'man bin Thabit, nama kecilnya adalah Nu'man. Ya. Tafsirkan mimpi itu, wahai Nu'man, kata gurunya. Faqala, nah ini tafsir mimpi yang dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah. Ad-darul wasi'ah al-muzayyanah darul Islam. Ya, bangunan yang luas dan megah itu adalah Islam itu sendiri. Jadi Islam itu dia akan menyebar. Islam itu akan, ya, apa firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kan berbondong-bondong, ya, masuk ke dalam Islam. Jadi ini yang tafsir yang pertama. Bangunan yang luas dan megah itu adalah Islam itu sendiri. Wasyajaratul muthmiratu al-ulama, dan pohon yang berbuah itu adalah ulama tadi yang dikalahkan karena dia dimakan oleh babi tadi. Ranting buahnya dan apa namanya, daunnya pun habis dimakan. Habis dikalahkan. Ya. Ya. Wa asluhal baqi anta. Sedangkan akar yang tersisa itu hanya engkau. Jadi akar pohon itu kan yang masih tersisa. Jadi akar pohon yang tersisa itu engkau, wahai guruku. Ya. Wal khinziru ad-dahri. Ya. Sedangkan seekor babi yang kau lihat dalam mimpimu itu orang ateis itu. Ya. Wal asadul ladzi yuhlikuhu ana. Wah, kata Imam. Sedangkan singa yang menerkam, yang membunuh babi tadi, itu aku itu. Kata Imam Abu Hanifah. Ya. Fa'adhib ana ma'aka, maka izinkan aku pergi bersama engkau. Izinkan aku pergi bersama engkau agar aku bisa berdialog dengannya. Ya. Fa bi barakati himmatihi wa hadratihi atakallamu ma'ahu wa alzamahu. Ya. Dengan keberkahan engkau, dengan kemuliaan engkau, wahai guruku, biarkan aku yang mengalahkannya. Biarkan aku yang berdialog dengan orang ateis itu. Ya, enggak layak guru aku yang mengalahkannya. Ya. Biar aku saja yang mengalahkannya, katanya. Ya, jangan berdialog dengan guruku. Ini dulu muridnya dulu lawan, katanya. Gitu. Nah, langkai dulu mayatku. Fafari Hamad. Nah, akhirnya Imam Hamad pun bahagia, senang. Ya. Tsumma qama min sa'atihima ila masjidil jami'. Nah, akhirnya keduanya pun berangkat, ya. Karena lokasi dialognya itu saat itu di Masjid Jami'. Nah, jadi dulu masjid itu bukan sebatas untuk tempat ibadah, ya, tapi masjid itu juga tempat untuk dialog, pertemuan, ya, ya. Bahkan ada Islamic Centernya. Ya. Faja al Khalifah wajtama an-nasu bi majlisi Hammad fi dzalikal masjid. Akhirnya sudah berkumpul semua orang-orang masyarakat saat itu sudah berkumpul, ya. Wa waqafa Abu Hanifah bi hidaihi tahta saririhi rafi'an na'lahu wa na'la syaikhihi. Ya, dan saat itu Imam Abu Hanifah memegang sandalnya dan memegang sandal gurunya. Itu yang dilakukan. Ya. Jadi ikut dia di belakang gurunya, berada di samping gurunya. Nah. Fahadara ad-dahri wa sa'adal mimbara wa qala manil mujibu li su'ali. Nah, tiba-tiba datanglah orang ateis tadi dan langsung dia naik mimbar, podium, langsung dia naik podium, ya. Sedangkan orang-orang di bawahnya. Jadi ada podiumnya sendiri agak tinggi. Kemudian dia berkata, orang ateis itu, manil mujibu li su'ali. Ya.
Siapa yang akan menjawab pertanyaanku ini? Ya. Nah, faqala Abu Hanifah, ma hadzal qaul? Ya, apa yang kau maksudkan? Sal faman ya'lam yujibuka. Tanyakan dulu pertanyaanmu, nanti pasti ada yang menjawabmu. Dia hanya nyeletuk. Jadi Imam Abu Hanifah nyeletuk dia. Ya. Harusnya orang-orang yang apa, ulama-ulama yang menjawabnya, atau Imam Ahmad yang menjawabnya. Tapi kok malahan bocil ini yang menjawab orang ateis tadi, yang memegang sandal gurunya saat itu. Ya. Nah akhirnya orang ateis itu berkata, waman anta ya sabi, bocil, siapa kamu? Nah, kok apa namanya, semacam ada bentuk penghinaan dan merendahkan, ya, ya. Tatakallamu ma'i, siapa kamu nih, masih bocil kok mau ngomong sama saya, orang ateis itu. Kam min dzawil asnanil kibar wal amaimil azimah wa ashabu thiyabil fakhirah wal akmamil wasi'ah qad ajazu anni. Berapa banyak ulama-ulama yang lebih, ya, kompeten dan lebih agung, atau yang memiliki pakaian yang mewah megah dibandingkan kamu yang pakaian kamu lusuh, memegang sandal gurumu apa sebagainya, ya. Itu banyak ulama yang telah aku kalahkan, ya. Fa kaifa anta tatakallamu ma'i ma sigari sinnika wa haqaratus nafsika. Nah, ini kok kamu macam apa, berani-beraninya ngomong bersamaku, ngomong kepadaku, sedangkan kamu masih bocil. Wa haqarati nafsika, dan kamu masih rendah, kamu itu. Udah, masih anak kecil, ya, anak kemarin sore, anak kemarin lusa. Ya. Nah, itu yang dikatakan oleh orang ateis tadi. Faqala, nah, maka Abu Hanifah berkata, ma wada Allahul izza wa rif'ata lil amaimil azimati wa thiyabil fakhirati wal akmamil wasi'ati. Allah tidak, ya, meletakkan kemuliaan dan keagungan itu kepada orang yang memiliki pakaian yang megah, pakaian yang mewah, dia memiliki imamah yang tebal dan sebagainya, ya. Walakinna wada'aha lil ulama. Tapi Allah meletakkan kemuliaan dan keagungan itu bagi para ulama. Kata Abu Hanifah. Qala hal anta tujibu su'ali. Nah, akhirnya orang ateis itu berkata, apakah engkau yang akan menjawab pertanyaanku? Ya. Qala na'am ujibuka bitaufiqillah. Ya. Ya, aku yang akan menjawab engkau, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, masih ini ceritanya. Faqala halillahu mawjudun. Nah, ini pertanyaan orang ateis tadi. Ya, pertanyaan yang pertama. Jadi nanti ada 3 pertanyaan yang disodorkan orang ateis itu kepada Abu Hanifah yang masih kecil. Halillahu mawjudun. Apakah Allah itu ada? Kata orang ateis tadi bertanya. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, "Na'am, Allah itu ada." Ya. Kemudian orang ateis itu bertanya, "Aina huwa?" Di mana Tuhan itu? Ya, di mana tempatnya? Di mana dia? Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, "La makana lahu." Allah tidak memiliki tempat, kata Imam Abu Hanifah. Orang ateis bertanya lagi, "Wa kaifa yakunu mawjudun la makana lahu?" Bagaimana sesuatu yang ada itu tidak memiliki tempat? Ya. Nah, kemudian Abu Hanifah berkata, "Lihadza dalilun fi badanika." Ada buktinya di dalam badanmu. Ya. Buktinya ada di dalam badanmu, kata Abu Hanifah. Nggak perlu saya berdalil dengan Al-Quran. Karena saya berdalil dengan Al-Quran pun kamu tidak akan percaya. Kamu orang ateis. Kamu tidak beriman kepada Allah. Maka saya berdialog denganmu dengan logika atau dalil akli. Ya, lihadza dalilun fi badanika. Ya, buktinya ada pada tubuhmu, kata Abu Hanifah. Qala ma huwa? Mana buktinya? Apa buktinya dalam badanku? Kata orang ateis tadi. Qala hal fi jismika ruhun? Apakah di dalam tubuhmu ada ruh? Kata Abu Hanifah. Ya. Orang ateis itu menjawab, "Na'am." Ya, di dalam tubuhku ada ruh. Ya. Kemudian Abu Hanifah bertanya lagi, "Aina ruhaka? Aina ruhuka?" Di mana ruhmu? Fi ra'sika am fi batnika am fi rijlika? Apakah ruhmu itu ada pada kepalamu, ada pada perutmu, atau ada pada kakimu? Mana tempat ruhmu itu? Pertanyaan Abu Hanifah. Fatahayyara dahriyu. Maka orang ateis itu bingung. Dia udah mengakui keberadaan ruh, tapi dia bingung di mana tempat ruh itu sendiri. Ya. Nah, akhirnya Abu Hanifah
Tsumma da'a Abu Hanifah bilabanin wa qala. Nah, akhirnya Abu Hanifah coba pasukan khalifah, ya, ambilkan saya laban, ambilkan saya susu katanya. Wa qala, nah setelah diambilkan susu oleh pasukan khalifah saat itu, fi hadzal labani samanun, apakah di dalam susu ini ada lemak? Ya, ini pertanyaan Abu Hanifah kepada orang Thais tadi. Apakah di susu ini ada lemak? Kemudian orang Thais itu menjawab, qala na'am. Ya, di susu ini ada lemaknya. Ya. Kemudian Abu Hanifah bertanya, aina makan samanihi? Di mana letak lemaknya? Fi a'lahu aw fi asfalihi? Apakah letak lemaknya itu di atas atau di bawah? Misalnya ini susu. Apakah letaknya di sini lemaknya atau di bawah? Fatahayyara ad-dahriyu. Maka orang Atis itu pun bingung. Ya. Faqala Abu Hanifah, maka Abu Hanifah berkata, ya, kama la yujadu lirruhi makanun fil badani wala lisamani makanun fil labani, ya. Seperti halnya ruh tidak memiliki tempat pada badan kita, tidak memiliki tempat tertentu pada badan kita, ya. Walisamani makanun fil labani, begitu juga lemak itu tidak memiliki tempat, ya, pada susu, kadzalika la yujadu lillahi fil kauni makanun. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak memiliki tempat akan keberadaannya. Ya. Nah, ini jawaban yang pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya. Kalau kita kan dalam Al-Qur'an itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan tempat, dia menciptakan ruang dan waktu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala butuh kepada yang diciptakannya. Atau kalau dalam konsep akidah kita, ya, mukhalafatuhu lil hawadith. Nah, itu dulu yang sering kita nyanyikan. Ya. Dimensinya berbeda. Dia nggak berada di space Iya. yang diciptakan. Ya. Tidak ada Steve Jobs Ya. dia menciptakan. Dia harus dirubah. Ya. Sekarang caranya yang Baik, pertanyaan yang kedua. Tsumma qala ad-dahri, ya. Fama kana qabla Allah wa ma ba'dahu. Ya. Nah, sekarang orang Atis itu bertanya untuk kedua kalinya, apa yang ada sebelum Allah dan apa yang ada setelah Allah. Nah, maka Abu Hanifah berkata, la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah dan tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Kenapa? Wal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha awal, ya, dialah yang maha akhir. Jadi tidak ada la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu, kata Abu Hanifah. Kemudian orang Atis itu bertanya, kaifa yutasawwaru mawjudun la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Bagaimana kita menggambarkan sesuatu yang ada tapi tidak ada sesuatu sebelumnya, tidak ada sesuatu setelahnya, kata orang ateis tadi. Maka Abu Hanifah menjawab, lihadza dalilun fi badanika aidan. Buktinya juga ada pada tubuhmu, ya. Dalilnya ada dalam tubuhmu. Orang ateis tadi bertanya, fama huwa, mana buktinya dalam tubuhku? Ya. Qala fama qabla ibhamuka wa ma ba'da khinsaruka, ya. Apa yang ada sebelum jari tanganmu, ibu jarimu, dan apa yang ada setelah jari kelingkingmu. Jadi tidak ada sesuatu sebelum jari ibu jari ini dan tidak ada sesuatu setelah jari kelingkingmu. Nah, ya, la syai'a qabla ibhami wa la syai'a ba'da khinsari. Ya, tidak ada sesuatu sebelum jari ibu jariku dan tidak ada sesuatu pun setelah jari kelingkingku. Qala fa kadzalika Allahu la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Nah, demikian juga Allah kata, demikianlah Tuhan kata Abu Hanifah, la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya dan tidak ada sesuatu pun setelahnya. Ya. Nah, akhirnya tersisa satu pertanyaan sebelum kita tutup. Hah? Puas dia karena tidak ada wujud sesuatu. Hah? Nah. Maksudnya tidak ada wujud sesuatu setelah sebelum jari ibu jari kita, jari jempol jari kita ini. Ya. Di sebelum jempol itu kan nggak ada. Dan setelah jari kelingking ini pun nggak ada. Disebut tangan. Iya. Ya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu sebelumnya dan tidak ada sesuatu
setelahnya. Karena dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir. Waktu itu Ya, waktu tidak ada nama. benar. Karena waktu itu makhluknya Allah. Hukumnya Allah. Jawab Jadi pertanyaan. logic question. Mm-mm. Gimana dengan orang yang 6 jari? Baik. Umum ini. Ya umum ini kan ya. Baik, yang terakhir baqiyat mas'alatun wahidatun. Nah, ini kata orang ateis itu. Jadi yang tersisa satu pertanyaan lagi nih, ya. Kalau satu pertanyaan ini pun kamu bisa jawab, maka memang saya mengakui saya kalah dalam perdebatan ini, ya. Baik. Qala ajibu anha insyaallah taala, kata Abu Hanifah. Pertanyaanmu yang ketiga ini pun saya akan menjawabnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya apa? Ma sya'nullahul ana. Nah, apa yang Allah lakukan sekarang? Kata orang ateis itu. Apa yang Allah kerjakan sekarang? Kata orang ateis itu. Kepada Abu Hanifah. Lagi ngapain si Tuhan sekarang? Kata orang ateis itu. Ya. Kemudian ya, kata Abu Hanifah, inna akastal amra. Ya. Kamu ini sudah membalikkan pertanyaan. Maksudnya itu apa? Yan bagi ayyakuna al-mujibu fawqal mimbari wasailu tahtal mimbari. Harusnya yang menjawab pertanyaan itu di atas, seharusnya saya. Yang bocil ini di atas mimbar. Dan kamu itu di bawah mimbar. Karena kamu yang bertanya. Harusnya kamu yang di bawah. Saya yang di atas. Saya yang menjawab. Ya. Nah. Fa'ajibu su'alaka in nazalta. Apabila kamu turun, maka aku akan jawab pertanyaanmu, kata Abu Hanifah. Ya. Ya. Nah. Kemudian fanazal dahriyu, akhirnya orang ateis itu turun, ada Abu Hanifah al-mimbari, dan Abu Hanifah naik ke atas mimbar, ya akhirnya dia lebih mulia dibandingkan orang ateis tadi, padahal dia tadi dihina, kamu nih bocil masih rendahan, udah kamu diam aja. Falamma jalasa alaihi, nah setelah orang ateis itu duduk, ya, kemudian sa'alahu fa'ajabahu biqaulihi, ya, dia bertanya lagi apa yang Allah lakukan sekarang. Maka Abu Hanifah menjawab, sa'anullahul an isqatul mubtili mithlaka minal a'la ilal adna wa is'adul muhaqqi mithli minal adna ilal a'la. Yang Allah lakukan sekarang adalah menjatuhkan, menghinakan orang-orang yang batil seperti kamu dari tempat yang mulia menuju tempat yang menghina. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang benar dari tempat yang rendah menuju tempat yang mulia. Itulah yang Allah lakukan sekarang, seperti yang Allah lakukan kepada diriku ini, ya. Nah, ya, itu jazakumullah khairal jaza wa nafa'anallahu bi ulumina wa ulumikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.